Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wulandari, kelas 01I, NIM B23061047, dosen pengampu Arifa Usman, SST MKes. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang peran bidan sebagai praktisi yang otonom, akuntabilitas, dan regulasi. Pun 3 poin yang akan saya jelaskan yaitu 1. Pengertian otonom. 2. Akuntabilitas. 3. Regulasi. Pengertian otonomi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yang dimana autos itu artinya sendiri, dan nomos artinya hukuman atau aturan. Jadi, menurut Danurejo, pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri. Sedangkan menurut Perdok pada tahun 2017, otonomi diartikan sebagai kemampuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan tindakan dan pengambilan keputusan yang difasilitasi dengan adanya pengakuan terhadap ruang lingkup praktek kebidanan. Jadi, jika dilihat dari pengertian tersebut, maka pengertian otonomi kebidanan adalah kekuasaan untuk mengatur persalinan, peran, dan fungsi bidan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki bidan dalam memberikan pelayanan. Tujuan otonomi dalam pelayanan kebidanan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan. Contohnya, kita sebagai bidan, apabila ada pasien yang datang memeriksakan kehamilannya atau ingin bersalin ke kita sebagai bidan harus mengumpulkan data-datanya. Kemudian apabila ada permasalahan yang terjadi pada pasien kita sebagai bidan harus memberikan solusi kepada pasien tersebut. Kedua, untuk menyusun rencana asuhan kebidanan. 3. Berperan sebagai anggota tim kesehatan, yang dimana kita sebagai anggota kesehatan membangun komunikasi yang baik terhadap teman sejawat ataupun tenaga kesehatan lainnya. Keempat, untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan. Persyaratan dalam otonomi kebidanan, yang dimana persyaratan tersebut ada 4 poin. 1. Administrasi terkait sarana dan prasarana yang melengkapi pelayanan yang memiliki standar dan sesuai dengan fasilitas kebidanan. 2. Dapat diobservasi dan diukur. 3. Realistik kinerja layanan kesehatan yang diperoleh dengan nyata akan diukur terhadap kriteria mutu yang ditentukan untuk melihat standar pelayanan kesehatan apakah tercapai atau tidak. 4. Mudah dilakukan dan dibutuhkan. Akuntabilitas bidan. Pengertian dari akuntabilitas bidan adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat atas semua tindakan yang dilakukannya. Sedangkan praktek kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui yaitu 1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. 2. Penelitian dalam bidang kebidanan. 3. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan. 4. Akreditasi. Di mana akreditasi di sini yaitu tentang penilaian terhadap program apakah layak atau tidak, yang hasilnya itu diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan perangkat kelayakan dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh suatu lembaga. 5. Sertifikasi yaitu sebuah penetapan
yang dapat diberikan oleh pihak organisasi atau profesi terhadap seseorang yang menjadi tanda jika pihak yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi. 6. Registrasi. Registrasi yang dimaksud di sini yaitu berupa pencatatan resmi terhadap bidan yang mempunyai sertifikat kompetensi. Contohnya itu seperti STR yang berlaku 5 tahun. Tapi untuk tahun ini sekarang STR itu diberlakukan untuk seumur hidup. 7. Uji kompetensi. Uji kompetensi yaitu di mana kita melakukan ujian yang diadakan oleh negara atau lembaga yang bekerja sama dengan perguruan tinggi kepada mahasiswa jenjang profesi pada masa akhir pendidikannya. Contohnya itu waktu dulu kita sekolah menjadi D3 yang dimana syarat mendapatkan STR itu kita harus mengikuti dulu uji kompetensi. 8. Lisensi. Lisensi yaitu surat izin yang berlaku untuk bidan pada saat melakukan praktek. Contohnya yaitu surat SIPB. Selanjutnya, regulasi. Regulasi hukum mengenai kewenangan bidan dalam melakukan pengobatan pada balita di bidan praktek mandiri sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa bidan mempunyai kewenangan dalam melakukan asuhan kebidanan pada balita sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan Indonesia. Dari Pasal 25 Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan Indonesia Ayat 1 kewenangan berdasarkan program pemerintah dan Pasal 23 Ayat 1 huruf A meliputi 1. Pemberian pelayanan alat kontrasepsi alat bawah kulit dan alat dalam rahim. 2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi. 3. Penanganan bayi dan anak balita sesuai dengan pedoman. 4. Pemberian imunisasi dan tambahan program pemerintah. 5. Melakukan pembinaan serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, serta penyehatan lingkungan. 6. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak prasekolah, anak sekolah. 7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan tentang infeksi penyakit menular seksual. 8. Pencegahan penyalahgunaan narkotika. 9. Pelaksanaan pelayanan kebidanan komunitas. Otonomi dalam pelayanan kebidanan adalah peran dan fungsi bidan berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh bidan itu sendiri. Seorang bidan harus mengetahui wewenang yang harus dilakukan sesuai dengan standar profesi yang dimiliki dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar dalam menjalankan profesinya tidak melakukan pelanggaran. Tindakan yang dilakukan oleh profesi kebidanan ini didasari oleh kompetensi dan evidence base diperkuat oleh landasan hukum yang mengatur profesi yang bersangkutan. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. See you next time.